Bu Angel ya. Iya, masuk sini, silakan Duduk ya Bu. Iya, duduk aja duduk. Siap. Ya. Jadi siapa namanya? Lintang. Oh, Lintang ya. Jadi gimana nih kabar kamu hari ini? Saya banyak tak ceritain di situ, soalnya adalah saya kayak capek banget. Oh, capek. Emangnya tadi habis aktivitas apa? Kalau tadi sih kita habis kerja kelompok yang buat kayak mock up gitu, dari kertas-kertas kalau dibuka itu kayak bisa pop up gitu. Oh. Terus sebelumnya juga kita ada kayak latihan buat pentas seni gitu, yang kelas masing-masing kelas yang buat pertunjukan di depan. Dan ya kayak capek aja gitu. Karena banyak kerjaan ya, jadi kamu merasa capek seperti itu. Jadi kamu kalau misalnya lagi capek gini, apa sih yang kamu lakuin? Sebenarnya sih nggak ada kayak cara khusus gitu untuk nanganin capeknya gitu. Sebelum makanya aku juga datang ke sini untuk mungkin banyak ke ibu buat cari tahu kira-kira sebenarnya itu saya kayak gampang capek ini karena apa, terus caranya biar saya nggak secapek ini kayak gini. Jadi kamu dari tadi berkata kalau kamu capek gitu ya. Kalau boleh tahu, misal capeknya itu yang selain, mungkin ada selain dari tugas kelompok, tugas-tugas dari sekolah ini, kamu ada ngerasa capek di lain hal nggak? Sebenarnya kalau dari kebanyakan itu emang capeknya dari sekolah sih, karena kan saya juga bantu tim produksi untuk bikin kayak video-video gitu yang buat FLS sama award gitu. Terus itu tuh ya karena emang proses produksi itu kan juga kompleks ya Bu. Kita mulai dari awal, dari buat skrip, terus apa namanya cari talent, terus kita cari talent yang kira-kira cocok untuk siapa, terus habis itu kayak apa namanya nyesuaiin layoutnya yang cocok gimana, tempatnya yang cocok apa, terus bajunya gimana dan lain sebagainya. Terus belum ke proses editingnya juga. Editing itu kan kalau di TikTok mah udah pernah setiap orang itu ya, kalau proses editing itu lama banget. Dan entah kenapa itu saya tuh gampang setelah melakukan banyak hal itu tuh saya merasa capek sendiri gitu. Padahal sebenarnya kalau saya pikir-pikir mah itu juga bukan tanggung jawab saya gitu. Oh, berarti kamu capek karena selain tugas sekolah itu, berarti tugas produksi ini bukan tanggung jawab kamu? Iya sih, sebenarnya juga gimana ya ngomongnya ya? Ada Pak, ya Pak itulah ya, aku nggak bisa mengingatnya. Itu tuh minta tolong ke saya gitu. Terus kan karena memang si bapaknya kan pasti lebih tua daripada saya gitu. Sudah beliau ini juga kebetulan juga ngajar saya juga di kelas. Tapi kalau saya mau tolong itu kan ya sungkan ya Bu ya, karena kan ya mau gimana pun itu kan guru kita ya, guru saya, maksudnya saya takut kalau saya nolak nanti entah nilainya nanti bisa turun atau gimana, atau mungkin kayak apa namanya beliau udah enggak maksudnya udah enggak mungkin terus perspektif negatif ke saya gitu. Karena saya kayak agak susah buat nolak. Berarti kamu setiap sering dimintain tolong oleh gurumu, kamu selalu mengiyakan? Sejauh ini sih iya sih, soalnya kan ya mau gimana lagi, kita kan sebagai manusia kan harus tolong menolong, apalagi ini udah ada dua status sosial yang memang sangat terikat dengan diri dan muda. Ya akhirnya ya mau nggak mau ya saya terima. Nah, tapi kalau kamu ngelakuin pekerjaan itu, gimana sih perasaan kamu? Jujur ya Bu, kalau pas awal-awal gitu, pas nerima apa namanya nerima job gitu, saya tuh kayak gitu, kayak langsung menghela nafas gitu, kayak rasa kalau aduh apalagi ini gitu kan. Secara kan tugas saya sendiri yang di sekolah sendiri itu kan belum saya, terus kayak pelajaran-pelajaran yang dikuasai itu juga masih harus saya kejar gitu. Nah tapi itu di beberapa kesempatan itu ada yang buat
saya tuh enjoy ngelakuin beberapa tugas lain dari bapak ibu guru. Itu tuh ketika saya tahu kalau ketika saya bantu beliau itu nanti saya dapat, istilahnya dapat fee lah, dapat bayaran dari persenan dari beliaunya karena mau membantu gitu. Itu tuh terjadi itu kayak entah 1 kali 2 kali gitu, terus akhirnya berlanjut sampai sekarang. Dan alhamdulillahnya sih ya kan merasa kayak enak gitu kan, dia dapat uang jajan tambahan. Selama kurang lebih itu kayak udah 3 minggu ini, kayaknya udah 3 minggu ini itu kita saya tuh sering bantu-bantu bapak ibu guru kan. Dari tadi saya bilangnya kita karena saya bingung juga, karena nggak cuma saya yang sebenarnya yang diminta bantuan sama bapak ibu guru itu. Dan terus kita tuh ya capeknya itu jadi kayak luput gitu loh Bu. Walaupun kita kan awalnya distract karena dapat giur dari bayaran gitu ya, tapi akhirnya itu kayak merasa aduh kalau gini terus kan kita sekolahnya juga nggak fokus, terus kayak kita sering absen di beberapa mata pelajaran terus akhirnya kayak lihat apa namanya pengumuman yang di Rufik BK itu tentang kita bisa ceritain apa aja di ruang BK. Akhirnya saya memutuskan untuk ketemu Bu Angel hari ini. Berarti kamu dilema juga ya, yang di satu sisi kamu merasa enjoy karena pekerjaannya itu kan hal yang kamu suka juga kan tadi, terus kayak dapat fee juga itu kan. Cuman di satu sisi kamu juga ngerasa kalau kamu juga capek gitu karena keteteran sama akademik kamu gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu bisa milih nih, apa sih yang kamu harap bisa lakukan gitu loh? Kayak kamu pengen berkata tidakkah atau bagaimana? Sebenarnya sih kalau boleh jujur, saya pengennya itu ngomongnya ke yang si dulu yang sering ngajak saya ini. Sebenarnya ya Bu ya, dari sisi lainnya juga ini saya mohon maaf buka rahasia atau mungkin entah itu hal yang seharusnya saya ceritakan atau tidak. Pokoknya intinya itu ternyata ketika kita proses produksi itu si beliaunya ini itu dapat fee yang paling banyak daripada kita. Sedangkan kalau itu yang di lapangannya beliau itu sebenarnya nggak ngapa-ngapain, ya kita aja yang kerja gitu. Sebenarnya kalau boleh jujur mas, saya tuh pengennya itu kayak nolak gitu, tapi saya nggak tahu caranya nolak kayak gimana kan. Kalau nolak langsung nolak kan kasar gitu ya. Saya pengennya itu beliaunya itu juga ngerti gimana posisi saya saat itu. Ya saya tahu sih Bu, sebenarnya kayak ada kayak gitu lomba-lomba kayak gitu itu juga potensial buat saya. Maksudnya kayak sertifikatnya kan kita bisa buat untuk di jenjang lanjutan kita ya. Terus tapi itu kalau dipikir-pikir kan yang dari sekolahnya sendiri aja belum selesai, masa mau mikirin yang lain-lainnya. Emangnya benar ya kalau misalnya si bapaknya itu nggak kerja? Kamu tahu dari mana, apakah itu asumsimu sendiri atau emang kamu ada teman, kan tadi kamu bilang ada beberapa temanmu juga yang ikut bantu di situ kan? Nah, apakah semua orang itu juga ngerasain hal yang sama? Bagaimana? Boleh ceritain nggak? Gimana ya Bu? Tapi itu kalau dihitung secara skalanya itu beliau itu yang nggak kerja gitu loh, cuma yang nanti videonya kayak gini ya, videonya kayak gini ya, kondisinya kayak gini dan kayak gini. Itu tuh pernah suatu saat di saat itu kita kan udah kayak yang apa namanya ribet sendiri gitu loh. Kadang itu kita malah kasihan sama talentnya, kayak talentnya tuh udah siap tapi kayak tim produksinya itu yang belum selesai gitu kan. Soalnya kan tim produksinya juga nggak begitu banyak dan kita itu sering kali itu bertentangan sama perizinan yang ada di sekolah. Entah itu perizinan kita pakai ruangan itu atau mungkin kita mau pinjam barang apa barang kayak gitu sih, kadang sulit gitu. Nah, terus itu satu-satunya hal yang bisa kita lakukan saat itu kan kita bilang ke pemimpin kita yang etis bapak itu. Tapi si bapak itu langsung ngomong kalau
jangan bilang ke saya, langsung bilang ke yang lain aja, guru yang lain yang bersangkutan sama sarana prasarana seperti itu. Tapi itu ya mau nggak mau karena kita kasihan sama tahunnya ya, sama juga kadang waktunya juga udah mepet sama deadline, akhirnya itu kita mau nggak mau kita ngerayu si guru yang juga ngurus sarana prasarana itu. Terus kita akhirnya itu masih ribetin lagi sih, masih prosesnya masih panjang banget sih, masih sarana prasarana itu hingga akhirnya kita itu minta tolong sama kesiswaan, karena kan yang tahu kegiatan kita kan kesiswaan. Terus akhirnya itu baru dibolehin untuk pinjam alat-alat itu. Terus kita baru di set itu, terus kadang itu banyak banget kayak kendala kayak memory card atau gimana itu kan ada di ruangannya beliau ya. Nah beliau yang pembina kita itu tuh rumahnya jauh, dan beliau itu nggak selalu yang ikut di proses produksi kita, kadang itu cuma mantau aja lewat telepon kayak gitu. Itu udah mulai kayak aduh, kalau memang minta tolong kita mah ya pasain aja semua gitu kan, maksudnya kayak alat-alat kayak tripod kayak gimana itu kan kalau di daerahnya saya itu mah di desa-desa itu kan ya juga susah kan ya, kayak cari tripod, kayak cari apa sih namanya memori card, SD card, terus sama kata ibunya itu kan juga susah. Itu tuh adanya semua itu di mejanya beliau yang ruangannya itu kunci, dan jarak rumahnya beliau sama sekolah itu juga lumayan jauh gitu. Jadi kita itu jadi keteteran sendiri gitu. Kita selain capek kayak angkat-angkat barang, angkat-angkat apa, nata-nata apa gitu, itu juga capek itu kadang harus si pembina kita itu suatu ketika itu ada di FLS 2N itu di monolog itu tuh kita itu sampai nginep di sekolah karena yang pertama adalah talentnya itu yang sebenarnya susah hafalan sih. Akhirnya kita itu inisiatif untuk tembak aja proyektor, maksudnya nggak selamanya baca, tapi at least dia bisa tahu lah ini setelah ini ngapain, setelah ini ngapain. Dan itu tuh pure ide dari kita, nggak ada yang masukan dari pembina itu, enggak. Pembina itu cuma lihat aja gitu. Tapi itu kita itu masih positif thinking sih pada saat itu kan. Kadang kan biasanya kalau pembina itu cuma lihat tapi bawain makan gitu kan, kayak bawain jajan. Ternyata itu enggak, kita itu udah kayak yang nunggu lama banget. Terus pas udah kayak jamnya habis isya itu tuh kayak kita kan lapar ya, terus kayak berharap kayak entah itu ada martabak kayak nasi goreng kayak atau apa, itu nggak ada. Terus nggak, pada akhirnya tibalah sih kesiswaan kita. Akhirnya baru kesiswaan kita tuh ngomong, kalian udah makan atau belum gitu, baru ditanyain udah makan atau belum. Nah dari situ tuh langsung kesiswaan kita tuh mau notice kalau pembina kita ini ada yang salah nih gitu. Soalnya si pembina kita itu kayak nggak ngeduliin kita gitu. Terus beberapa kali itu setelah kejadian itu, beberapa kali itu sebagian dari kita itu kayak mulai ditanya-tanyain sama kesiswaan gitu. Sejam ini tuh yang sebenarnya yang kalian lakuin itu apa aja, yang beliau lakuin itu apa aja. Dan emang mayoritas dari kita itu sepakat kalau istri bapak ini itu benar-benar nggak ngapa-ngapain ya, cuma kayak mandor gitu loh Bu, cuma ini nanti gini ya, ini nanti gini. Itu toh lebih bagus ya karena beliau bisa datang. Kadang kalau nggak bisa datang itu kita kayak nggak tahu ini harus kayak ngapain, ini nanti gimana ujungnya gitu. Jadi kita ya dari situ aja udah mulai sepakat kalau berarti problemnya dari bapak ini gitu. Tapi nggak mungkin kan kita kalau nyalain bapak ibu guru gitu kan, karena kita kan ya siswa ya sepatutnya kita seperti itu. Berarti tadi yang kamu dan teman-teman kamu itu berarti proyeknya itu tuh emang dipilih langsung oleh pembinanya itu, atau kalian emang ada satu tim terus mereka terus bapaknya itu jadi pembina kalian? Sebenarnya itu awalnya itu baru gimana ya, saya kok ada awalnya itu pertama itu kan kita kayak seminar gitu ya, seminar
awalnya itu cuma seminar, tapi ujung-ujungnya itu kita diminta untuk hasilnya itu kita buat kayak video edukasi. Itu tuh yang ada ini tuh Balai Bahasa Jawa Timur. Itu akhirnya mau nggak mau kan, kebetulan kan saya punya basic di videografi sama editor. Terus entah kenapa pada saat itu tuh emang pemilihan delegasi dari sekolah kita itu lumayan menjangkau semua hal. Ada yang bisa apa ini namanya kayak audio, kayak mixing audio dan lain sebagainya. Terus ada yang bisa apa ini namanya membuat skrip, terus ada yang bisa ngomong di depan publiknya lancar. Terus akhirnya dengan itu kita itu kayak jadi tim gitu, secara tidak sengaja sebenarnya kita jadi tim. Terus di beberapa project itu kita itu bareng-bareng terus. Setelah beberapa kali itu kan nggak semua bisa selalu terus masuk, selalu bersamaan terus. Akhirnya kayak kita itu kayak denger-denger aja gitu dari kelas lain. Oh ya, si ini tuh bisa loh ngasihin lighting, si ini bisa loh bikin apa ini editan yang juga sama gitu. Sini juga tertarik. Akhirnya kita mulai terbuka sih, siapa aja yang mau membantu ya oke aja, walaupun itu cuma bantunya cuma bikin properti atau ambil barang atau menjemput gimana, itu tuh nggak apa. Dan kalau pembinanya itu sebenarnya beliau itu cuma expert di bidang media gitu aja sih, enggak yang dia langsung ditunjuk itu enggak. Tapi dia itu yang awalnya itu emang manis sih ya, emang kayak gitu ya bu seringnya ya. Awalnya itu kayak bantu oh gini. Terus kita kan sebagai masih gimana ya, emosinya masih lagi juga, itu kita itu kayak sekalinya dipuji oh bagus tentang ini, pembuatan videonya bagus banget gini kita kan langsung kayak wah ternyata kita dihargai ya sama orang. Nah dari situ itu kayak banyak yang juga sih di akhirnya juga beliaunya itu juga sering untuk menjadi pembina di beberapa project. Terus berarti ekspektasi kamu awalnya tuh si pembina ini tuh bakal bekerja yang emang ngebantuin kalian, membina kalian gitu ya. Nah kan tadi kamu udah jelasin kalau misalnya perilaku dia tuh berulang gitu ya, maksudnya kayak ngerugiin kalian lah istilahnya, kayak tidak mau kerja, nggak ada kontribusi apa gitu. Nah perasaan kalian pas, perasaan kamu pas waktu bapaknya seperti itu, kamu gimana rasanya? saya jujur kecewa ya Bu, karena pertama sih saya mikirnya itu langsung ke hasilnya sih, ke uangnya kebanyakan beliau, padahal yang kerja yang banyakan kan kita. Terus kalau nggak gitu ya kadang itu yang dapat nama kan beliau, banyak kayak yang dibahas di forum dulu tuh selamat Pak ini karena menang gini. Padahal kan beliau nggak ikut proses produksi, yang menang kan sebenarnya kita kan yang ikut proses produksi. Terus kadang kalau beliau dibanggain sama guru lain itu kayak beliau juga suka ya, namanya orang kan ya entah egonya tinggi terus beliau sombong gitu kan ya, entah itu sengaja atau memang dimakan foto aja yang kita nggak tahu sih. Tapi rasanya kalau lihat itu kayak Pak sampai lu nggak ngapa-ngapain kok bisa-bisanya bangga gitu. Padahal kita yang udah istilahnya udah banding tulang banget kan, kita udah sibuk masalah akademik, diminta untuk proses editing kayak gitu tuh, produksi dan lain sebagainya. Kita tuh kayak udah capek melihat orang yang bikin capek ya, makanya bodoh capek. Nah kamu kan merasa capek nih tadi katanya, kira-kira nih kamu kedepannya bakal ngelakuin apa sih? Kan tadi kan juga perilaku bapaknya kan berulang-ulang merugikan kalian dan kayak membuat kamu capek juga kan. Nah kedepannya nih kamu bakal ada nggak perilaku yang tindakan yang bakal kamu lakuin gitu? Ya itu saya pengen banget untuk stop sih Bu, karena kan saya kan juga udah kelas 12 ya Bu ya, habis ini kan ujian TS, terus TS kan juga mempengaruhi nilai saya untuk lanjut ke jalur berikutnya, saya tuh sebenarnya
jenjang berikutnya. Oke, di sini kan saya juga UTS ya Bu, dan nilai itu kan juga mempengaruhi untuk di jenjang berikutnya. Nah itu tuh saya tuh pengennya itu kayak sudah gitu dari proses-proses produksi ini kan kelas 12 harusnya udah fokus di penentuan jenjang karir. Saya itu pengen jauh dari beliau gitu, udah lah Pak, udah antara cari yang lain atau kerjain aja sendiri, orang sebenarnya kewajiban itu kan kewajibannya beliau. Jadi kamu secara tidak langsung itu pengen menolak permintaannya beliau gitu ya? Iya. Oke, berarti kan kamu secara tidak langsung kan pengen apa sih menolak permintaan dari guru kamu, ya kan? Iya. Sekarang mungkin saya pengen coba kamu membayangkan situasi di mana saat guru kamu ini minta tolong ke kamu gitu. Nah, gimana sih respon kamu saat itu? Kira-kira Berarti kayak memvisualisasikan pas hal itu terjadi dan gimana respon. Yang sering terjadi sih pasti itu di ruang makan. Di sana kita pasti bakal langsung ketemu sama talent, terus semua kru produksi itu. Terus biasanya di situ tuh juga ada wakil kesiswaan. Wakil kesiswaan itu sama stafnya itu biasanya dua, wakil kesiswaannya satu, terus stafnya 2 orang. Terus sama tambahan si pembina kita itu. Pasti nanti bakal kayak sistematika showcase-nya gitu sih. Sebelumnya mungkin ditawari ya, bukan ditawari sih, lebih tepatnya kayak ditunjuk. Si A, kamu dipilih untuk mewakili lomba ini. Terus nanti akan dibantu dengan tim produksi ini. Terus kita habis itu langsung kayak bahas showcase-nya gitu. Terus akhirnya itu kayak udah mulai nentuin gitu. Kadang saya juga penasaran sih kenapa kok udah di fix gitu aja, padahal kita kan belum kasih jawaban gitu kan. Terus di akhirnya itu baru oke, semuanya bisa ya deal, tapi saya di saat itu karena memang yang ada pilihan lain ya, karena udah dikumpulin, udah ketemu staf fakta dan juga wakil ketuaan itu juga, itu tuh saya ya udahlah ya ayo aja. dan kan kamu ada kepikiran kalau misalnya kamu ingin menolak secara tidak langsung kan? Nah, emangnya apa sih yang membuat kamu jadi ragu itu, jadi kayak nahan diri buat gak mau menolak permintaan dari guru kamu itu? Mungkin ada banyak hal ya yang mungkin saya akui. Pertama kan karena respect sama bapak ibu guru juga. Selain itu juga aku respect sama teman-teman juga, yang entah itu dia jadi talentnya, entah itu dia yang jadi produksi. Kan untuk beberapa kejadian itu kan bakal jadi momen-momen yang cukup teringat kan ya, apalagi kalau nanti kita berhasil menyukseskan produksi itu. Terus kita juga alhamdulillahnya nggak jarang menangin lomba itu sih, jadinya si talentnya itu pasti udah punya ekspektasi lebih, aku juga punya ekspektasi lebih di sisi lain itu ya sering merasa kayak aduh ini lagi ya gitu. Itu yang sering buat saya antara respect sama bapak ibu guru karena udah ngasih kepercayaan kita, sama mau bantu temen juga untuk dalam ada itu kayak kita raih juara itu bareng-bareng. Jadi kan kamu tadi udah ngejelasin secara panjang lebar gitu kan, gimana perasaan kamu, rasa capek kamu, rasa ingin kamu pengen menolak gitu kan. Jadi kamu kan tetap ingin istirahat nih kan dari kesibukan kamu. Kira-kira bisa nggak sih kamu coba visualisasikan cara kamu menolak permintaan dari guru kamu ini? Misal hal kecil deh, kayak Bintang tolong bantuin ibu ini ya, kamu bisa ngomong apa misalnya? Mungkin kita balik ke awal aja gitu ya, kan kebetulan itu saya akrab sama staf dan wakil kesiswaan juga. Itu mungkin kalau saya itu karena kan sebelumnya kan saya sudah cerita kalau kita pernah ditanya-tanyain sebenarnya itu beliau itu benar-benar tidak kerja atau gimana.
sebenarnya itu dari situ tuh juga kita udah mulai bondingnya ada gitu. Jadi mungkin untuk minta tolong atau mungkin ngejelasin tentang apa yang saya hadapi saat itu ke Waka dan staff itu saya masih bisa sih. Mungkin saya bakal jelasin kalau saya udah kelas 12, fokus saya itu enggak cuma hanya di non akademik aja ya, kayak dicari-cari sertifikat gitu aja, tapi saya juga harus fokus ke nilai saya karena harus kita ujian, terus juga seleksi perguruan tinggi negeri. Mungkin dengan itu mungkin beliau juga apa namanya ya mulai ngerti lah. Terus kalau ke teman-temannya itu mungkin aku bakal ngomong kalau mungkin aku di saat itu juga masih bisa bantu, tapi aku nggak bisa yang all in banget gitu ke project itu, karena kan kita kan setiap masa kan emang ada bibit-bibit baru ya yang bisa, entah itu di fotografi atau di editor kan juga bisa sangat membantu kan, tapi entah kenapa ya memang karena emang seangkatan ya, jadi bondingnya lebih enak kalau seangkatan. Mungkin saya mulai pendekatannya lewat situ sih. Terus kalau yang bondingnya ini mungkin aku juga ngomong kalau saya ini fokusnya kan ya nggak cuma di proyeknya bapak aja kan, apalagi kelas 12 itu habis ini kan ada ujian praktek Bu, terus ujian praktek per matkul setiap kayak itu ada 18 matkul. Bayangin aja kalau semua itu ujian praktek, terus masih aja ketambahan project-project kayak gitu, apa enggak ya saya harus ya saya mulai blok-blokan aja karena nggak mau ya beliau juga harus tahu kesibukan saya kan. Kalau kesibukan beliau kan harusnya beliau juga sudah harus profesional karena beliau sudah digaji untuk makan pekerjaan. Tapi kalau masalah ngomongin gaji ke beliau kayaknya saya nggak berani, tapi ya cuma untuk menjelaskan kalau fokusku itu nggak cuma di project aja gitu. Ya, berarti kamu udah aware ya kalau misalnya tugas-tugas yang diberikan oleh guru kamu itu nggak begitu, nggak begitu sih, lebih ke kamu mempunyai prioritas lain yang lebih tinggi gitu kan, kayak skala prioritas kamu tadi yang di awal kan kamu mau belajar buat UTS tadi, buat apa ujian buat masuk kampus tadi gitu kan ya. Nah pas kamu mikirin cara menolaknya tadi tuh gimana sih perasaan kamu? Apakah ada kayak rasa nggak enak atau jujur aja sih deg-degan ya Bu, pasti akan sangat deg-degan dan gak enak, tapi kalau saya mikirnya kayak gitu terus malah nggak enak ke saya di akhirnya kan, kayak pekerjaan itu bakal mau banget, entah itu pekerjaan di akademik kayak di tugas-tugas harian atau mungkin kayak di project dan lain sebagainya, apalagi kayak kebutuhan di rumah juga saya harus bantu orang tua juga kan ya. Terus kayak mungkin saya juga ada beberapa organisasi juga kan, kalau numpuk semua, kalau numpuk semua nanti malah chaos, nanti malah banyak yang dikerjainnya itu nggak maksimal. betul banget sih. Kalau misalnya kita pertama kali nolak kan kamu setiap diminta tolong kan selalu mengiyakan ya. Emang awalnya bakal canggung, emang bakal kayak nggak enakan sama guru-guru sama teman-teman kamu, cuman ketimbang kamu bakal capek dan apa namanya tadi ya tadi kesibukan kamu yang lain malah jadi terganggu, kan lebih baik untuk menolak yang skala prioritas itu lebih rendah gitu kan ya. Bisa aku langsung ngomong sama Gak apa-apa, setelah udah berkeadilan kayak gitu. setelah kamu udah cerita panjang tadi, terus kayak udah coba membuat visualisasi bagaimana cara kamu menolak teman-teman kamu, kira-kira kamu bakal coba lakuin nggak ke depannya? Kayaknya juga bagian sih ngelakuinnya Bu, karena kan dari sini kan saya sudah mulai prepare ya, maksudnya argumen apa yang mau tahu itu beliau, dan saya sangat berharap kalau beliau itu juga paham sama situasi, dan kalau menurut saya kalau dengan alasan seperti itu mungkin banyak diterimanya sih dari pendapat saya. Kamu bakal coba menolak. Nah, saya punya permintaan nih. Gimana kalau misalnya untuk 1 minggu ke depan kamu coba praktekin ke
guru kamu kalau misalnya ada permintaan yang dari guru kamu itu memberatkan kamu. Kayak coba kamu catat kapan kapan dimintain tolongnya, terus apa yang kamu katakan, terus bagaimana respon guru kamu. Mungkin kita bakal ketemu lagi di minggu depan, karena tadi kamu juga bilang kan kalau misalnya waktu kita buat ketemu cuma 30 menit karena kamu habisin juga ada kegiatan lainnya. Itu sih. Berarti saya harus kayak buat Kayak tulisan notes ya, gitu ya. notes kayak tadi kapan dimintain tolongnya, kira-kira kamu pas dimintain tolong itu gimana jawabannya, terus gimana respon guru kamu, gimana perasaan kamu gitu. Tapi pada saat itu apakah saya harus nolak terus atau gimana? Itu tergantung kamu lagi ya. Kalau misalnya kamu lagi nggak ada kesibukan atau emang lagi mau dimintain tolong, bisa kamu terima sih kan, karena tadi kan kalau misalnya lagi nggak capek bisa kamu terima. Kalau kamu capek ya berarti kamu harus coba menolak gitu. Oh, berarti yang kayak ibunya tadi ngomong tentang skala prioritas ini. Tergantung prioritas, skala prioritas kamu gitu. Kira-kira ada yang mau kamu ceritain lagi nggak nih? Kayaknya udah sih. Mungkin kalau ada hal-hal lain yang mau saya tanyain nanti saya kesini lagi boleh kan ya? Jadi kamu juga tetap harus jaga diri kamu, jangan terlalu ngebantu teman kamu tapi kamu nggak ngeliat kondisi diri kamu gitu sih. Terima kasih udah mau bercerita, terima kasih sudah mau terbuka untuk hari ini. Semoga kedepannya kamu bisa lebih baik lagi untuk menentukan skala prioritas kita nih. Saya juga terima kasih banyak karena ini udah mau dibuka saya. Tapi kalau yang kayak saya nyebut beberapa program dulu itu apakah tetap aman Bu? Saya cerita kalau sebenarnya kan Bu, saya masih belum berani kalau ini kabarnya kedengaran ke bapak ibu guru yang lain. Konseling ini sangat aman karena kita kan punya tadi ya asas kerahasiaan dan keterbukaan. Jadi semua cerita yang kamu ceritain di sini tuh bakal aman dan saya akan nge-keep ini sama kamu aja. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak.